Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai haid, nifas, istihadah, dan mandi wajib. Hal-hal yang perlu dipelajari kali ini ialah pengertian haid, pengertian nifas, pengertian istihadah, warna darah haid, batas waktu haid dan nifas, larangan bagi wanita haid. Dalam hal mandi wajib, kita akan mempelajari pengertian mandi, sebab-sebab mandi wajib, rukun mandi wajib, sunnah-sunnah mandi wajib, niat mandi wajib, dan syarat-syarat mandi wajib. Haid. Menurut bahasa, haid artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid artinya keluarnya darah dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena sakit atau melahirkan. Nama lain dari haid adalah menstruasi, atau biasanya disebut juga dengan datang bulan. Mengalami haid adalah suatu hal yang wajar atau normal yang dialami oleh seorang wanita. Ada yang usia 9 tahun sudah mengalami haid, ada pula yang berusia 10 tahun. Yang jelas berbeda-beda. Jadi, apabila kalian mengalami haid yang pertama, kalian tidak perlu panik. Langkah yang tepat yang perlu dilakukan adalah bicarakan hal ini kepada ibu, kakak, atau saudara perempuan kita agar kita mendapatkan wawasan mengenai haid. Seorang wanita yang sudah mengalami haid, maka ia disebut mukallaf. Artinya, dia wajib mengerjakan rukun Islam. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Umumnya disertai rasa sakit. Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari, darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci. Adapun batasan maksimalnya atau masa nifas yang paling lama adalah 60 hari. Istihadah. Istihadah adalah darah penyakit. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit. Maka dari itu, darah ini disebut darah penyakit. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar, seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal, atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan lain-lain. Warna darah haid. Darah haid yang keluar dari rahim perempuan itu warnanya bermacam-macam, antara lain warna hitam, kemudian warna keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Kemudian warna kuning, yaitu yang tampak pada wanita seperti nanah,
dengan warna kuning di atasnya. Lalu, warna merah. Karena merah adalah warna asli dari darah, maka apabila seorang wanita yang keluar darah dari rahimnya pada hari-hari haid, maka itu termasuk dianggap sebagai darah haid. Batas waktu haid. Menurut kebanyakan ulama, waktu mulainya haid adalah usia 9 tahun dan berhenti haid atau menopause saat berusia 60 tahun. Jadi, apabila ada seorang anak belum berusia 9 tahun sudah keluar darah, maka tidak dinamakan haid, melainkan darah penyakit. Masa haid dan nifas. Seorang wanita yang mengalami haid, maka masa paling singkatnya adalah sehari semalam. Sedangkan umumnya wanita yang mengalami haid adalah 6-7 hari. Sedangkan masa paling lama mengalami haid adalah 15 hari. Apabila seorang wanita yang mengalami haid lebih dari 15 hari, maka selebihnya disebut darah istihadah. Kemudian nifas. Seorang wanita yang mengalami nifas, masa paling singkatnya adalah sekali keluar. Sedangkan umumnya wanita yang mengalami nifas adalah 40 hari. Sedangkan masa paling lama seorang yang mengalami nifas adalah 60 hari. Lebih dari 60 hari, maka darah tersebut disebut istihadah. Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. 1. Sholat. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Mereka juga tidak diwajibkan untuk mengganti atau mengqodoknya di lain waktu. Yang kedua, puasa. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas dilarang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Namun, untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid atau nifas, maka wajib diganti atau diqodok di lain hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Seorang wanita haid atau nifas dilarang untuk membaca Al-Quran, namun masih diperkenankan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Yang kelima, menetap di masjid. Yang keenam, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketujuh, berhubungan suami istri. Dan yang kedelapan, bercerai. Apabila seorang sedang mengalami haid, maka seorang laki-laki tidak boleh menceraikannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mandi. Menurut bahasa, mandi artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan menurut istilah, mandi artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Mandi dibedakan menjadi 2, yaitu mandi wajib atau besar dan mandi sunnah. Mandi wajib adalah mandi yang disebabkan karena hadas besar, seperti haid, nifas, junub, dan lain-lain. Sedangkan mandi sunnah adalah mandi yang dianjurkan ketika kita akan atau telah melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, saat akan melaksanakan sholat Jumat atau sholat hari raya, saat akan mengerjakan ihram, sembuh dari gila, setelah memandikan mayat, saat akan wukuf di Arafah,
saat akan memasuki kota Mekah, dan lain-lain. Sebab-sebab mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib atau besar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan hubungan suami istri, yaitu hubungan intim suami istri baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani, baik sebab bermimpi ataupun sebab lain, dengan disengaja atau tidak. Yang ketiga, mati. Orang yang sudah meninggal dunia wajib dimandikan, kecuali bagi mayat yang mati syahid. Yang keempat, haid, ialah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena sakit ataupun melahirkan. Yang kelima, nifas, yaitu darah kotor yang keluar dari rahim perempuan sesudah melahirkan. Yang keenam, melahirkan, yaitu baik melahirkan cukup umur sesuai dengan persalinan normal ataupun sebab keguguran. Dan yang ketujuh, yaitu orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Rukun mandi wajib. Hal-hal yang wajib dikerjakan pada waktu mandi wajib yaitu berniat. Setiap orang yang habis junub, haid, nifas, hendaklah berniat untuk menghilangkan kotoran atau hadasnya ketika akan mandi wajib. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh, yaitu menyiramkan air ke semua kulit dan rambut, mulai dari rambut di kepala sampai kulit di telapak kaki. Yang ketiga, tertib, yaitu dilakukan secara berurutan. Sunnah mandi wajib. Sunnah mandi adalah hal-hal yang dianjurkan dalam melakukan mandi, antara lain yaitu membaca basmalah, membersihkan kotoran di badan, berwudu sebelum mandi, menggosok badan, mendahulukan bagian kanan, mandi di tempat tertutup, menghadap kiblat, dan lain-lain. Niat mandi wajib. Berikut adalah niat mandi wajib karena haid dan niat mandi wajib karena nifas. Bunyi lafal mandi wajib karena haid yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardol lillahi ta'ala. Sedangkan bunyi lafal niat mandi wajib karena nifas yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardol lillahi ta'ala. Sekarang syarat mandi wajib. Syarat-syarat mandi wajib diantaranya yaitu menggunakan air mutlak. Tidak ada hal yang menghalangi air yang mengalir ke badan. Tidak ada yang merubah air di atas anggota seperti kotoran pada kuku, dan kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai haid, nifas, istihadah, dan mandi wajib. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.